Akhir-akhir ini, suasana di kalangan elit tertinggi Partai Komunis China semakin tegang dan paranoid, seolah-olah bahkan desiran rumput terkecil pun bisa memicu alarm. Rumor bahwa Sekretaris Jenderal dan Presiden Xi Jinping akan mundur telah muncul silih berganti, gelombang demi gelombang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Tepat ketika publik mengira ia mungkin bisa bertahan lebih lama, sebuah bom politik dijatuhkan. Xi Jinping sendiri dilaporkan mengakui dalam pertemuan tertutup bahwa ia berniat untuk mengundurkan diri dan bahkan memohon kepada para sesepuh partai untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dari pembalasan politik. Sumber dari pengungkapan yang mengejutkan ini adalah komentator politik Li Muyang, yang membongkar cerita ini dalam program berita terkini miliknya, News Focus, yang disiarkan pada tanggal 8 Juni. Menurut Mr. Li, seorang orang dalam PKC berpangkat tinggi yang sudah lama menjadi sumber pribadi terpercayanya, baru-baru ini mengiriminya materi internal yang sensitif, termasuk ringkasan surat rahasia yang merinci apa yang tampaknya merupakan tindakan menyerah Xi Jinping. Laporan tersebut mengatakan bahwa Xi membuat pernyataan itu selama pertemuan rahasia yang diadakan pada tanggal 27 Mei yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Wen Jiabao, Wang Yang, dan Wang Qishan, beserta sekretaris pribadi dan pencatat mereka. Berbeda dengan nada yang intens dan agresif dari sesi diperluas Komite Tetap Politbiro sebelumnya, pertemuan ini secara mengejutkan tenang, lebih menyerupai ritual transisi kekuasaan yang tenang yang ditandai dengan kesepakatan diam-diam dan pertukaran dukungan politik. Pada pertemuan rahasia tersebut, Xi Jinping secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri secara sukarela dan menyatakan harapan bahwa keputusan ini akan disetujui secara resmi pada sesi pleno keempat yang akan datang. Namun, pengunduran diri ini jauh dari sekadar keluar dari panggung. Di baliknya terletak jaringan kondisi politik yang kompleks dan perhitungan yang cermat. Ia menekankan satu tuntutan krusial, penggantinya haruslah seseorang yang ia pilih sendiri. Xi secara eksplisit menolak Hu Chunhua dan hanya mengakui Wang Yang sebagai kandidat yang dapat diterima. Nah, para pemirsa yang budiman, disinilah segalanya berubah tajam. Sebelum Kongres Partai ke-20, Hu Chunhua secara luas dipandang baik di dalam maupun luar negeri sebagai kandidat terdepan untuk jabatan Perdana Menteri. Namun, dalam langkah yang mengejutkan pada saat-saat terakhir, Xi tidak hanya mengeluarkan Hu dari Komite Tetap Politbiro, tetapi juga melucutinya dari keanggotaan Komite Sentral sama sekali, menurunkannya ke peran simbolis di Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China. Itu adalah penghinaan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penolakan Xi yang diperbarui terhadap Hu Chunhua tampaknya berasal dari ketakutan akan pembalasan di masa depan atas pengkhianatan itu. Jadi, mengapa Wang termasuk dalam kubu reformis moderat? Dan meskipun ia umumnya menjauhi kritik keras terhadap Xi, ia sebelumnya menyatakan tidak tertarik untuk kembali ke politik garis depan. Namun, orang dalam mengatakan bahwa para sesepuh partai telah berulang-ulang mendesak Wang untuk kembali, menjanjikan model kepemimpinan kolektif untuk membantu mendistribusikan tekanan pemerintahan dan meyakinkannya dalam menerima peran tersebut. Namun disinilah drama politik meningkat. Xi Jinping mengajukan syarat krusial, keamanan pribadi dan keselamatan anggota keluarganya harus dijamin. Secara khusus, ia menyebutkan saudara perempuannya, adik laki-laki, dan putrinya, serta menuntut agar monumen dan penghormatan kepada ayahnya, Xi Zongsun, tetap tidak tersentuh. Ini, tentu saja, mengikuti pola yang familiar. Bagi setiap diktator yang menghadapi akhir kekuasaan, dua hal yang paling mereka pedulikan adalah kekayaan dan keamanan pribadi, terutama untuk keluarga mereka. Tuntutan Xi sangat cocok dengan cetakan itu. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang permintaannya. Sesuatu yang sangat mencolok tidak ada. Benar sekali, daftar individu yang dilindungi tidak termasuk istrinya yang terkenal, Peng Liyuan. Jangan lupakan bahwa Peng Liyuan telah absen dari fungsi diplomatik dan kenegaraan untuk jangka waktu yang lama. Selama kunjungan kenegaraan Xi ke Asia Tenggara pada bulan April, peran ibu negara dibiarkan kosong, sebuah langkah yang memicu gelombang spekulasi di kalangan pengamat politik. Beberapa bahkan mempertanyakan apakah Xi dan Peng telah berpisah, atau jika Peng telah meninggal dunia sejak lama. Teori-teori ini tidak sepenuhnya tidak berdasar. Peng Liyuan telah menghilang dari liputan media China selama beberapa waktu. Selama kunjungan Xi baru-baru ini ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, ia sama sekali tidak hadir dari delegasi, sebuah penyimpangan dari protokol diplomatik biasa untuk kunjungan kenegaraan. Terakhir kali Peng Liyuan muncul di depan umum adalah pada tanggal 13 Mei ketika ia mendampingi Rosangela da Silva, istri Presiden Brasil Lula, untuk mengunjungi Pusat Nasional Seni Pertunjukan di Beijing. Namun, bahkan pertemuan itu mengungkapkan penurunan dramatis dalam kedudukan politik Peng. Ia muncul sebagai individu pribadi, bukan sebagai ibu negara resmi yang mewakili negara. Komentator Chen Pokong yang berbasis di Amerika Serikat mengamati bahwa tidak ada upacara minum teh formal, tidak ada pengaturan tempat duduk tradisional dengan kedua ibu negara saling berhadapan.
persoalan. Tidak ada wanita yang menyebut nama suaminya. Itu jelas merupakan pertemuan pribadi. Bahkan di media pemerintah, istilah pertemuan dihindari. Mereka hanya melaporkan bahwa Peng mendampingi tamu. Chen menyimpulkan bahwa ini mencerminkan menurunnya otoritas politik Xi Jinping dan status Peng Liyuan sendiri jelas telah menurun bersamanya. Tentu saja, karena kerahasiaan ekstrim seputar kehidupan pribadi dan urusan keluarga Xi Jinping, perkembangan ini tetap tidak mungkin diverifikasi secara independen. Para sesepuh partai mengampuni Xi Jinping dari pembalasan politik untuk menyelamatkan partai itu sendiri. Apa yang lebih mengejutkan daripada permohonan perlindungan Xi Jinping adalah ini, para sesepuh partai benar-benar menyetujui syarat-syaratnya. Menurut sumber Li Muyang, Wen Jiabao, yang berbicara atas nama Hu Jintao dan pemimpin senior pensiunan lainnya, berjanji untuk tidak melakukan pembalasan terhadap keluarga Xi, tidak mengutak-atik monumen untuk menghormati Xi Zongsun, dan tidak meluncurkan pembersihan politik yang menargetkan loyalis Xi. Dengan kata lain, mundur secara damai dan sistem akan membiarkan Anda pergi. Sumber itu mengungkapkan bahwa Wen Jiabao selama pertemuan tersebut membaca pernyataan resmi yang mewakili konsensus Hu Jintao dan tokoh-tokoh senior lainnya, keluarga Xi Jinping tidak akan dikenakan bentuk ancaman apapun. Mausoleum dan monumen Xi Zongsun akan tetap utuh. Pejabat yang dipromosikan oleh Xi tidak akan dibersihkan tetapi dapat dipindahkan ke jabatan baru. Komentator Liu yang mencatat bahwa kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan keinginan kuat para sesepuh untuk melestarikan partai komunis itu sendiri. Ia mengingat kata-kata terakhir Chen Yun, salah satu bapak pendiri PKC, yang pernah memperingatkan, perjuangan kekuasaan internal dalam partai tidak boleh menyebabkan pertumpahan darah. Jika kawan-kawan mulai saling membunuh, bagaimana generasi mendatang akan saling berhadapan? Namun seperti yang dijelaskan Li, kekhawatiran Chen Yun terhadap generasi mendatang hanya berlaku untuk keturunan kader partai komunis. Dalam pola pikir elit penguasa, selama partai bertahan, ia dapat terus mendominasi rakyat China. Menggunakan kekuatan negara, kendali polisi, dan kekuatan militer untuk menekan dan mengeksploitasi penduduk. Saat ini, PKC memiliki 96 juta anggota, membentuk eselon atas hierarki politik dan sosial China. Bersama dengan lebih dari 100 juta kerabat mereka menikmati hampir semua hak istimewa negara sambil menghindari sebagian besar tanggung jawab. Bagi mereka, melindungi partai adalah prioritas nomor satu. Kepentingan rakyat atau bangsa adalah yang kedua. Dan jika sama sekali, janganlah kita delusi untuk percaya bahwa setiap pejabat senior di PKC saat ini benar-benar peduli terhadap negara atau warganya. Tapi para pemirsa yang budiman, bisakah itu benar-benar sesederhana itu? Li Muyang mengeluarkan peringatan yang serius. Dengan memilih untuk tidak membersihkan Xi, keluarganya, atau lingkaran dalamnya, para sesepuh mungkin telah menyiapkan diri mereka untuk bencana. Siapa yang dapat menjamin bahwa Xi tidak akan melakukan kembali? Jika hari itu tiba, Li memperingatkan, para sesepuh kemungkinan akan menghadapi pembalasan dari Xi dalam pembalasan politik yang brutal. Namun, Partai Komunis China tidak bisa berkuasa selamanya. Suatu hari, China akan mengalami transisi. Dan ketika hari itu tiba, baik Xi Jinping maupun para sesepuh partai dapat dibawa ke pengadilan bersama-sama. Pada titik ini, lingkaran dalam PKC menyerupai drama politik yang sama mencekam dan tragisnya dengan intrik istana berisiko tinggi manapun. Xi tampaknya siap untuk keluar dari panggung. Tapi bagaimana dengan sekutu dekatnya seperti Zhang Yuxia dan Wang Xiaohong? Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Karena kecurigaan bersama semakin dalam di kalangan kepemimpinan dan kemungkinan pertumpahan darah internal meningkat, tanda-tanda menunjuk ke arah berakhirnya kediktatoran dan fajar era baru bagi rakyat China. Hilangnya gelar Xi Jinping, kudeta senyap terjadi. Salah satu tanda yang sangat mencolok dari kemunduran Xi Jinping adalah hilangnya gelarnya yang misterius, Presiden China, dari laporan media pemerintah. Yang lebih mencurigakan lagi, kantornya dilaporkan telah dipindahkan. Tidak lagi di Yingtai, tempat tradisional kepemimpinan tertinggi, tetapi dipindahkan ke lokasi yang kurang menonjol dekat Chunyu Zai di dalam Zongnanhai. Apakah Xi Jinping telah dilucuti gelarnya oleh Xinhua? Sebuah kudeta senyap sedang terjadi. Pada tanggal 5 Juni tepat pukul 20.50 waktu Beijing, kantor berita Xinhua merilis buletin 14 karakter yang membuat semua orang terpana. Xi Jinping melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Anda tidak salah dengar, hanya 14 karakter tanpa waktu, tanpa konten, dan yang paling mengejutkan, tidak ada penyebutan gelar Xi Jinping. Dalam kerangka propaganda PKC yang kaku, ini adalah pelanggaran protokol besar. Setiap laporan resmi yang melibatkan interaksi Xi dengan pemimpin asing harus, tanpa kecuali, mencantumkan gelar lengkapnya, Presiden China, Ketua Komisi Militer Pusat, dan seterusnya. Tapi kali ini, tidak ada.
Dan ketidakberesan tidak berhenti di situ. Hanya 3 menit kemudian, pukul 20.53, Xinhua merilis versi yang dikoreksi. Kali ini menyertakan gelar resmi Xi sebagai Presiden China. Pada pandangan pertama, ini tampak seperti perbaikan sederhana. Tapi ini dia masalahnya, kesalahan asli tidak pernah dihapus. Itu tetap hidup di web, terlihat oleh publik. Ini bukan kelalaian editorial. Itu disengaja. Kemudian setengah jam kemudian, Xinhua menyiarkan segmen video yang menampilkan pembawa berita Liu Shuang membaca berita yang sama. Namun dalam sebuah kejutan yang tidak dapat dipercaya, ia membaca versi asli, yang tanpa gelar Xi. Pada tingkat media pemerintah China ini, kesalahan berulang seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan dari atas. Setiap penyebutan Xi harus melalui lapisan pengawasan. Jika ini benar-benar kesalahan, itu akan segera dihapus. Ini bukan kesalahan, ini adalah pesan. Komentator politik Tang Jingyuan menyebutnya apa adanya, insiden media yang serius. Dalam politik PKC, untuk mengubah pemimpin tertinggi menjadi seorang pria tanpa gelar resmi adalah sinyal perpindahan kekuasaan yang tidak salah lagi. Menurut Tang, ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah bagian dari permainan politik yang diperhitungkan, secara halus menyiratkan bahwa Xi telah kehilangan kekuatan nyata, bahwa ia sekarang hanyalah figur belaka. Bahkan analis Wang He menambahkan, penanganan konten semacam ini tidak bisa menjadi keputusan Xinhua sendiri. Itu harus datang dari otoritas yang lebih tinggi. Ia lebih lanjut mencatat, ini bukan perbuatan Departemen Propaganda Pusat. Itu kemungkinan datang dari Komite Tetap Politbiro, atau mungkin seluruh Politbiro telah dikesampingkan, dan kekuasaan nyata sekarang ada pada pemain bayangan, para sesepuh partai, kaum merah, generasi kedua, atau pemegang kekuasaan sementara. Wang menyimpulkan, ini bukan kebetulan, ini adalah manuver politik yang diatur dengan cermat. Jika itu tidak cukup meyakinkan, sinyal kunci kedua muncul, kantor Xi Jinping telah dipindahkan. Apakah Xi Jinping telah diusir dari kantor resminya? Setelah 15 hari menghilang, Xi akhirnya muncul kembali pada tanggal 4 Juni bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Namun, pertemuan itu tidak berlangsung di Wisma Negara di Aoyutai, atau di Yingtai, atau di Balai Agung Rakyat. Sebaliknya, itu diadakan di lokasi yang kurang dikenal, Chunyuzai, di dalam Zongnanhai. Dan Xi secara tidak biasa memberitahu Lukashenko, kantor saya ada di sebelah. Satu kalimat ini berbicara banyak. Selama beberapa dekade, Yingtai telah menjadi tempat kerja de facto pemimpin tertinggi PKC, dari Mao Zedong hingga Hu Jintao. Namun sekarang, Xi mengklaim kantornya berada di samping Chunyuzai. Ketika dibandingkan dengan gambar resmi yang dirilis oleh media Belarusia, lokasi tersebut tampaknya adalah Taman Fengs di sudut barat laut Zongnanhai, sebuah situs yang secara tradisional digunakan oleh pejabat tanpa kekuasaan nyata. Khususnya, Li Duihan, seorang pejabat marginal dari Departemen Front Bersatu, pernah tinggal di sana. Implikasinya jelas, Xi telah diturunkan pangkat secara diam-diam. Analis politik Li Dao menjelaskan, jarak antara Yingtai dan Chunyuzai tidak dapat diabaikan. Ini bukan hanya perubahan tempat kerja, ini adalah pemecatan terselubung. Yang lebih mengganggu, beberapa analis menyarankan Xi mungkin sekarang berada di bawah tahanan rumah di Taman Fengs. Li Dao melanjutkan, setelah tur inspeksinya pada bulan Mei di Loyang, Xi mungkin telah ditahan dan kembali ke Beijing di bawah kendali internal. Teori ini didukung oleh serangkaian peristiwa baru-baru ini, kematian mendadak loyalis Xi seperti He Weidong, He Hongjun, dan Su Qiliang, menunjukkan pembersihan diam-diam yang menargetkan faksi Xi. Pesannya, bunuh ayam untuk menakuti monyet. Xi baru-baru ini menjamu para pemimpin asing di kantor pusatnya yang seharusnya kemungkinan merupakan pertunjukan yang dirancang untuk menenangkan kecurigaan publik. Padahal pada kenyataannya, ia tidak lagi memegang kendali. CCTV membisukan suara Xi Jinping. Apa yang mereka sembunyikan? Dalam siaran baru-baru ini, analis politik yang diasingkan Tong Jingyuan membuat pengamatan yang mengejutkan. CCTV, televisi milik pemerintah Tiongkok, menghapus sepenuhnya rekaman audio asli pernyataan Xi Jinping selama penampilannya pada tanggal 4 Juni. Menurut Tang, tindakan ini bukan hanya masalah penyuntingan. Ini menandakan bahwa Xi tidak lagi mengendalikan naskah, maupun latar tempat ia berbicara. Pada hari yang sama, saluran YouTube resmi kantor berita Belarusian Belta merilis rekaman lengkap yang belum diedit dari pertemuan Xi dengan Presiden Alexander Lukashenko. Dalam versi ini, suara asli Xi dapat didengar dan saat itulah kejanggalan mulai muncul. Dalam video yang direkam oleh wartawan Belarusian, Jinping tampak tegas. Setelah menyapa sebentar, ia mengucapkan satu kalimat pendek, "Mari kita bicara di sini dulu."
Namun, penerjemah bahasa Mandarin itu tiba-tiba menambahkan 3 baris penuh dalam bahasa Rusia. Baris yang sebenarnya tidak pernah diucapkan sih, mari kita bicara di sini dulu, lalu kita makan siang. Kantor saya dekat sini. Ini pertama kalinya saya menjamu Anda di sini. Tong Jingyuan menekankan bahwa penambahan ini, terutama frasa, kantor saya dekat sini, sepenuhnya dibuat-buat. Dalam konteks PKT, di mana semua informasi mengenai keberadaan pemimpinnya sangat rahasia, seorang penerjemah yang memberikan perincian sensitif seperti itu secara sukarela adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mencurigakan. Tang menduga bahwa penerjemah itu mungkin telah diinstruksikan untuk meyakinkan Lushenko, yang mungkin terkejut karena diterima di lokasi yang sederhana dan tidak mencolok, jauh dari kemegahan yang biasanya disediakan untuk kunjungan kenegaraan. Seolah-olah penerjemah tersebut mencoba menjelaskan, ini bukan penghinaan, ini hal yang wajar. Kantor pemimpin berada tepat di dekatnya. Namun, situasinya menjadi semakin aneh. Pernyataan penerjemah tentang kedekatannya tidak sesuai dengan versi yang dipublikasikan oleh Belta, di mana si dikutip langsung mengatakan kepada Lushenko, kantor saya tepat di sebelahnya. Yang mana Lushenko menjawab, Anda mengundang saya ke kediaman pribadi Anda. Itu menunjukkan rasa hormat yang besar. Saya merasa terhormat dan saya berharap dapat menjamu Anda di rumah saya sebagai balasannya. Ini menimbulkan pertanyaan. Dekat dan tepat di sebelah tidaklah sama. Yang satu menyiratkan gedung yang sama. Yang lain bisa berarti jarak ratusan meter. Mengapa ada perbedaan? Apakah Si sengaja memindahkan naskah yang telah direncanakan sebelumnya? Tang yakin bahwa Si dan penerjemah diberi peran terpisah untuk dimainkan, tetapi Si mungkin memilih untuk tidak mengikuti isyaratnya. Mungkin untuk mengekspos disonansi dalam apa yang dimaksudkan sebagai pertunjukan yang dikontrol ketat. Itulah sebabnya Tang menyimpulkan televisi pemerintah kemudian menghapus semua audio asli dari siaran dan menggantinya dengan narasi suli suara untuk menyembunyikan ketidakkonsistenan. Analis pertahanan Taiwan Sin Mi dari Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan juga mempertimbangkannya melalui media Tiongkok di luar negeri. Ketika seorang sekutu seperti Lushenko, merupakan protokol bagi pemimpin tertinggi Tiongkok untuk menyambutnya secara resmi. Namun kali ini, latar, kurangnya upacara, dan bahkan ucapan lisan semuanya terasa sangat tidak tepat. Ia lebih lanjut mencatat bahwa Lushenko sepanjang pidatonya tidak pernah sekalipun menyebut Si sebagai presiden Si atau bahkan menyebut namanya, sebuah kebohongan yang mencolok dalam etiket diplomatik. Menurut Sin, pertemuan itu terasa lebih seperti kunjungan ke rumah biasa daripada resepsi kenegaraan. Suatu perubahan besar dari norma-norma yang telah ditetapkan. Beberapa sumber orang dalam bahkan berpendapat bahwa Si hanya memainkan peran di bawah perintah Zhong Nanhai karena kekuasaannya yang sebenarnya telah dilucuti. Jadi, berapa banyak dukungan nyata yang tersisa bagi Xi Jinping? Jawabannya sepertinya tidak banyak. Meskipun beberapa pejabat daerah seperti Luning, Sekretaris Partai Henan atau Mas Xingrui Xin yang tetap menjabat. Secara keseluruhan, dasar kekuasaannya menyusut. Provinsi dan pusat di mana kekosongan politik semakin membesar. Komentator Yang Duiping memberikan analisis yang menyadarkan ini. Para tetua bukanlah blok yang bersatu. Mereka hanya dipersatukan oleh musuh bersama. Begitu situasi stabil, jika kekuasaan dan keuntungan tidak dibagi secara adil, pertikaian internal akan kembali terjadi. Ketika saat itu tiba, Si mungkin masih akan mencoba bangkit kembali. Singkatnya, perebutan kekuasaan masih jauh dari selesai. Elit PKT terkunci dalam kebuntuan yang berkepanjangan dan hasil akhirnya masih belum pasti. Dan apa pendapat Anda tentang nasib Xi Jinping? Apakah Anda yakin dia akan menghadapi akhir yang tragis seperti mantan ketua Le Xiaohui? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar.